Bapak, Ibu, sebelum saya menyampaikan tausiah singkat saya, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya ucapkan salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di Masjid Raya As-Salam yang kita cintai ini. Tiada kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang kepada hamba-hamba yang beriman. Salawat berangkaikan salam, berdaunkan iman, bertangkaikan Islam. Marilah kita hadiahkan kepada putra padang pasir, buah hati Aminah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelopor yang tak pernah megang kompor, seorang pejuang yang tak pernah masuk jurang, seorang provokator yang tak pernah naik motor, melainkan unta yang berekor, yakni Nabi Nul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan, yang mana pedang dimainkan, keringat bercucuran, darah berlumuran, pikiran dimainkan, harta dikorbankan, tenaga dikeluarkan demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Mari Beristighfar. Bapak, Ibu, jamaah salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Di bulan suci ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana
yang artinya, dan beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan kehidupan yang nyaman buat kalian. Quran Surah Hud ayat 3. Bapak, Ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Jika kita beristighfar di hari-hari ini, Allah akan memberikan kehidupan kita di bulan Ramadan itu kondusif buat ibadah. Betapa banyak orang yang semangat buat ibadah, namun kehidupannya masih diliputi dengan berbagai macam kesulitan yang tidak ada habisnya. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kehidupan, kenikmatan yang nyaman buat hamba-hambanya. Dan alangkah indahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan kita ingin berada di puncak kekuatan kita? Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Artinya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Quran Surah Hud ayat 52. Bapak, Ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Apa yang akan terjadi jika kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan buat kalian, hujan yang berkah dan deras. Wa yazidukum quwwan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian. Jamaah, oh jamaah, ada cerita nih, mau dengar tak? Contoh kisah Imam Ahmad dan istighfar penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbali adalah imam besar dan beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Ketika sudah tua, tidak tahu kenapa, beliau ingin sekali pergi ke kota Irak. Padahal tidak ada janji, tidak ada hajat, dan tidak ada keluarganya di sana. Berangkatlah Imam Ahmad. Saat di perjalanan ke pasar, beliau singgah di masjid untuk salat Isya berjamaah. Selesai salat Isya, beliau merasa letih dan ingin beristirahat di dalam masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang dan mengusir beliau sampai keluar. Marbot masjid tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad Hanbali. Di luar, Imam Ahmad didorong-dorong. Lalu Imam Ahmad ingin beristirahat di teras masjid. Marbot masjid itu datang lagi dan memarahi beliau. Didorong-dorongnya sampai jalanan. Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya ingin beristirahat di sini. Kata marbot masjid, tidak boleh beristirahat di dalam atau di teras masjid. Di samping masjid ada penjual roti, rumahnya kecil. Melihat kejadian itu, penjual roti memanggil dari jauh. Mari Syekh, Anda boleh menginap di rumah saya, meskipun rumah saya kecil. Kata Imam Ahmad, baik. Masuklah Imam Ahmad ke rumah penjual roti tersebut, duduk di belakang penjual roti tanpa memperkenalkan dirinya dan hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti itu melanjutkan pekerjaannya, membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, Astaghfirullahalazim. Saat mencampurkan gandum, Astaghfirullahalazim. Saat memecahkan telur, Astaghfirullahalazim. Imam Ahmad memperhatikannya terus dan bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Kata penjual roti, sudah lama Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itulah saya lakukan. Imam Ahmad bertanya lagi, apa hasil yang kamu peroleh dari perbuatanmu ini? Penjual roti menjawab, lantaran wasilah istighfar, semua hajat saya dikabulkan oleh Allah, kecuali ada satu hajat saya yang belum dikabulkan Allah.
Imam Ahmad penasaran, apa itu? Kata penjual roti, saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad Hanbali. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad menuju ke Basra, hingga sampai didorong-dorong marbot masjid karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat kaget dan memuji Allah, lalu memeluk Imam Ahmad dengan rasa haru. Masya Allah, begitu dahsyatnya istighfar penjual roti ya. Bapak Ibu, bisakah kita melakukan istighfar tersebut sehari-hari? Ibu, ketika sedang menggiling cabai, astagfirullahalazim. Ketika sedang memasak, astagfirullahalazim. Ketika sedang mencuci piring, astagfirullahalazim. Ketika sedang menyapu rumah, astagfirullahalazim. Bapak, kalau Bapak sedang mencari ikan, astagfirullahalazim. Kalau Bapak sedang kerja di kantor, astagfirullahalazim. Bisa Bapak Ibu? Baiklah, sebelum saya tutup tausiah singkat saya, marilah kita bersama-sama istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Bapak Ibu, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Demikianlah ceramah singkat saya. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.